Putri Meliana dengan NIM A111124005. Di sini saya akan menjelaskan 3 kurikulum yang terakhir ada di Indonesia. Yang pertama itu kurikulum 2006, yaitu pada tahun 2006 disebut dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana KTSP lahir sebagai bentuk penyempurnaan kurikulum dari tahun sebelumnya yang diterapkan secara resmi pada tahun 2006, di mana kurikulum ini memberikan kewenangan kepada sekolah, guru untuk mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan peserta didik. Seperti pemerintah hanya memberikan standar isi yaitu SI dan standar kompetensi lulusan yang biasa disebut SKL, dan pendekatan pembelajaran ini berbasis kompetensi bukan hanya hafalan, dan guru juga berperan penting sebagai pengembang kurikulum di sekolah. Ciri-ciri pada buku teks di kurikulum ini dilengkapi dengan kegiatan siswa seperti latihan, tugas proyek, penilaian diri. Dan yang kedua itu banyak kontekstualisasi dengan lingkungan sekitar. Dan selanjutnya itu buku disusun oleh penerbit swasta dengan panduan BSNP. Yang terakhir itu bahasa komunikatif dan mendorong pembelajaran aktif. Di sini pun ada karakteristiknya dalam buku kurikulum ini, di mana desentralistik, sekolah lebih bebas berinovasi. Yang kedua, penilaian mencakup kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang ketiga itu guru berperan sebagai fasilitator dan motivator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Yang terakhir, menekankan kepada kompetensi siswa dan pembelajaran aktif. Yang kedua itu kurikulum 2013 yang biasa disebut dengan K13, di mana kurikulum ini mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2013, menggantikan KTSP, di mana tujuan utamanya adalah membentuk siswa yang berkarakter kreatif dan produktif. Dalam pendekatan utama scientific, yaitu mengamati, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Pembelajaran ini sangat tematik, terpadu, diterapkan pada SD, di mana guru wajib membuat RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran, dengan komponen yang sangat rinci. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri buku pada kurikulum ini, buku teks yang ada pada kurikulum ini, yaitu terdiri dari 2 jenis, yaitu buku siswa dan buku guru yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian buku ini disusun secara tematik, terutama di SD, dan berbasis aktivitas. Kemudian di setiap bab yang terdapat kegiatan ayo berdiskusi, ayo mencoba, ayo berlatih, yaitu pengajakan. Yang terakhir itu berorientasi pada penguatan karakter dan keterampilan berpikir kritis. Ada lagi karakteristiknya, di mana yang pertama itu menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua berbasis kompetensi inti KI dan kompetensi dasar yang bisa disebut KD. Dan selanjutnya itu penilaian bersifat autentik, di mana melihat proses dan hasil belajar. Yang ketiga itu pembelajaran ini menggunakan saintifik. Dan yang terakhir, karakter siswa dibentuk melalui integrasi nilai-nilai dalam setiap mata pelajaran. Baik, yaitu yang terakhir, yaitu kurikulum Merdeka pada tahun 2022 hingga sekarang, di mana kurikulum ini diperkenalkan pertama kali tahun 2021 dalam program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim, dan mulai diterapkan secara luas pada tahun ajaran 2022 hingga tahun 2023. Di kurikulum ini fokus utamanya adalah pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada siswa, berorientasi pada kompetensi serta karakter, dan menghapus sistem KI dan KD diganti dengan capaian pembelajaran. Penilaian lebih menekankan pada proses belajar dan proyek-proyek profil Pancasila. Untuk ciri-ciri buku teks pada kurikulum ini, yang pertama itu buku teks disebut dengan buku panduan guru.
dan buku siswa kurikulum Merdeka dapat diakses digital di platform Merdeka Pengajar. Dan yang kedua itu disusun dengan bahasa komunikatif, kontekstual, tidak terlalu padat teori. Dan yang ketiga itu dilengkapi dengan proyek eksplorasi, refleksi, dan kegiatan lintas disiplin ilmu. Yang terakhir itu tidak perlu mengikat guru, bisa dimodifikasi secara konteks, daerah, dan kebutuhan siswa. Karakteristiknya itu sangat fleksibel dan diferensiatif. Setiap sekolah dapat menyesuaikannya. Yang kedua itu pembelajaran berbasis proyek, di mana untuk menumbuhkan kreativitas, kolaborasi, dan kepedulian sosial. Yang ketiga itu fokus pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Yang terakhir, tidak lagi mengajar ketuntasan materi, tetapi pencapaian kompetensi dan karakter. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.